sekolah-sekolah di perguruan tinggi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yaftah alaihim. Allah bukakan pintu kecerdasan, Allah bukakan pintu keberhasilan. Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada orang tuanya, yang ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridho Allah. Hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Terakhir pandemi Covid yang belum juga berakhir. Dari tanah air tercinta Indonesia, kita mohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera angkat wabah pandemi Covid-19 ini, dan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak terpapar dari wabah pandemi Covid yang korbannya juga cukup banyak. Bitilkan niyati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyiral muslimin, masyiral muslimat, Bapak Ibu, kajian kita di buku Bidayatul Hidayah di bab adabus shalah sudah di khotimahnya nanti. Sebelum ke tema sentral kita di kajian buku Bidayatul Hidayah, saya mengingatkan bahwa berdasarkan perhitungan kalender Hijriah saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya hari ini tanggal 7 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Saya mengajak dengan telah datangnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita tingkatkan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah, mahabbah kecintaan yang pada gilirannya nanti di hari kiamat akan menghantarkan pencinta-pencintanya untuk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang cinta sama aku, kata Rasulullah dalam sabdanya, dia akan bersama-sama aku nanti di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tanya Bapak Ibu semuanya, mau masuk syurga sama Rasul? Pasti mau. Cinta sama Rasul? Iya, cinta. Nah, tapi apa dong tanda cinta kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang cinta sama Rasul nanti di hari kiamat akan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada Kutaib Shaghir, buku kecil, judulnya Hubbun Nabi wa Alamatu Hubbi, tulisan Dr. Fadl Ilahi. Cinta sama Nabi dan tanda-tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang yang cinta sama Nabi tandanya itu yang pertama al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbati. Yang cinta sama Nabi, ketika dulu Nabi masih hidup, ada keinginan begitu kuat untuk senantiasa bersama-sama Nabi, untuk senantiasa menatap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu ada sahabat Abu Hurairah, kemanapun Nabi pergi selalu dikuntit oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka enggak usah heran kalau Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, bahkan sampai hadis yang menceritakan tentang rumah tangganya Rasul, di samping diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, diriwayatkan juga banyak oleh sahabat Abu Hurairah. Demi Rasulullah, kepentingan pribadinya dinomor sekiankan. Abu Hurairah itu sampai tidak menikah kecuali nanti setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Semua waktunya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Anas ibnu Malik, itu kalau Rasul melakukan qiyamul lail, yang menyiapkan air wudhu dan segala sesuatunya itu,
khadimu Rasulillah, sahabat Anas ibnu Malik. Jangan bayangkan sekarang dengan dulu. Dulu Rasul hidup di tengah padang pasir, air sulit didapat. Kalau sekarang kita bangun malam tinggal putar keran. Dulu sulit. Yang menyiapkan air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersuci sahabat Anas ibnu Malik. Itu dulu. Jadi orang yang cinta sama Rasul, tandanya yang pertama ada keinginan kuat untuk senantiasa bersama Rasul, menatap Rasul. Kalau sekarang Rasul udah nggak ada, bagaimana? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri wa man ahabba an-nabi aktsara min as-salati alaihi. Yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak menyebut yang dia cintai. Tanya tuh anak-anak muda yang senang sepak bola, siapa yang diomongin? Ronaldo, Messi. Wah itu. Kalau Manchester United, Rashford, itu yang diomongin itu. Yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak menyebut yang dia cintai. Yang cinta sama Rasul, dia akan banyak menyebut-nyebut Rasulullah dengan cara bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perintah solawat ini turun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ammassalamu alaika faqad alimna ya Rasulullah." Adapun mengucap salam kepadamu ya Rasul, kami sudah mengerti, kami sudah tahu. Wa kaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasul? Rasul menjawab, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Jadi kalau kita menyebut Rasul, Allahumma salli ala Muhammadin, atau kalau kita ini adab kita sama Rasul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Maka dengan telah datangnya bulan Rabiul Awal, ayo basahi bibir ini dengan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat ketika dulu cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Aulia yang ke-25 itu datang ke Indonesia dan sempat mampir di pondok pesantren Miftahul Ulum Ki Sak Yahya Ki Abdul Salam Zaini. Dia memberikan semacam ijazah. Ijazahnya tentang solawat. Kata beliau, bersolawat kepada Rasul itu coba ikuti perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kata beliau, kalau mau bersolawat kepada Rasul, ucapannya Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Bahkan dia menyebut angka waktu itu. Kalau bisa setiap harinya tidak kurang dari angka 313. Kenapa 313? Itu ashabu Badar. Sahabat Badar yang kalau sahabat Badar waktu itu kalah dalam peperangan, kita nggak akan pernah ada di atas muka bumi ini. Ayo basahi bibir ini dengan bersolawat, Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Bahkan sampai cacing pun bersolawat. Ini saya ada buku judulnya Dalilus Sailin. Ada cerita cukup menarik. Nabi yang ibadahnya sering dipuji-puji oleh Rasulullah adalah Nabi Daud. Qiyamul Lail yang dipuji oleh Rasulullah adalah Qiyamul Lailnya Daud. Nama nisfahu wa qama thulusahu wa nama sudusahu. Setengah malam pertama dia tidur, sepertiga malam dia bangun, sisanya seperenam malam tidur lagi Nabi Daud. Orang yang tidak mengerti Daud akan mengatakan Daud ini terlalu banyak tidur. Padahal Daud sudah melakukan Qiyamul Lail. Puasa sunnah yang paling afdol itu puasa sunnahnya Daud, bukan Senin Kemis. Kata Rasul, puasa Daud itu yasumu yauman wa yuftiru yauman. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Suatu hari ketika Nabi Daud membaca kitab sucinya,
Kitab sucinya Nabi Daud itu Zabur. Ra'a dudatan hamra 'alal ard. Nabi Daud melihat seekor cacing merah yang lemah menggeliat-geliat di atas tanah. Lalu Nabi Daud berujar di dalam hati loh, gak diucap. Dia dalam hati. Kata Nabi Daud dalam hatinya, "Madza aradallahu bihadhihi dudah." Apa sih keinginan Allah, manfaat dari Allah ciptakan cacing merah yang lemah ini? Nabi Daud begitu ngomongnya. Apa sih faedahnya dari cacing yang lemah ini diciptakan oleh Allah? Subhanallah. Dengan izin Allah cacing bisa bicara. Gak usah heran ketika dulu Siti Maryam itu dicerca oleh warga sekitar sambil mengatakan, ayahmu itu orang soleh, ibumu itu solehah, kenapa kamu melacurkan diri sampai menghasilkan seorang anak, Isa alaihissalam? Dia puasa gak bicara dia. Terus diserang, dia tunjuk bayinya yang dalam buayan. Dengan izin Allah bayi tersebut bisa bicara. Jawaban cercaan orang-orang tersebut. Si cacing ketika ditanya oleh Nabi Daud, "Madza aradallahu min hadhihi dudah?" Cacing tersebut bisa bicara. Apa kata cacing? "Ya Daud, ya Nabi Allah, amma nahari faqad alhamani Allahu an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah." Kata cacing, di siang hari Allah mengilhamkan saya untuk senantiasa berzikir menyebut asma-Nya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. 1000 kali. Kata cacing selanjutnya, wa amma laili faqad alhamani Allahu an aqul Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adapun di malam hari Allah ilhamkan saya untuk senantiasa bersolawat kepada Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berapa kali? 1000 kali. Cacing saja setiap malamnya bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali. Lalu cacing bilang sama Nabi Daud, "Ya Daud, ya Nabi Allah, amma anta madza taqulu hatta astafida minka?" Lalu kan keluar dari mulutmu sampai aku bisa mengambil hikmah faedah. Nabi Daud tertunduk, dia menyesali karena sudah menganggap remeh cacing yang lemah. Fanadima Daud ala ihtiqarihi hadhihi dudah fakhara sajidan raqian anab. Langsung Nabi Daud sujud ruku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin garis bawahi, cacing saja bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu kan ayatnya bunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Syariat lain Allah tidak memulai dengan mengerjakan syariat tersebut. Allah perintahkan kita sholat, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Allah itu sholat. Allah memerintahkan kita wa'atuz zakat, zakat. Tidak ada satu ayat pun, satu dalil pun yang menerangkan bahwa Allah berzakat. Tapi ketika Allah perintahkan kita ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah dan ucapkan salam, Allah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersolawat. Cuma arti solawat Allah itu apa? Sana'uhu alaihi indal malaikatil muqarrabin wa rahmatuhu bihi wa fadluhu alaihi. Allah bersolawat artinya Allah memuji-muji Nabi Muhammad di hadapan malaikat-malaikat al-muqarrabun.
Jadi Nabi Muhammad itu dipuji-puji bukan cuma di bumi, di langit oleh al-malaikatul muqarrabin. Dipuji-puji, Allah sering memuji Nabi Muhammad di hadapan al-malaikatul muqarrabun. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kemuliaannya kepada Nabi Muhammad. Itu maksudnya salawat Allah. Malaikat bersolawat artinya apa? Du'auhum wastighfaruhum lahu. Malaikat berdoa, beristighfar buat Rasul. Lalu kita, apa arti salawat kita? Di dalam buku Dalilus Sa'ilin dikatakan ta'zimuhu fid dunya bi'ila'i dzikri. Kita agungkan Nabi Muhammad dengan meninggikan sebutannya. Artinya ayo basahi bibir ini dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan kelahiran Rasul ini. Cukup? Enggak. Wa izharu dinihi wa ibqa'u syariati. Dan ini yang menurut saya yang sangat penting. Artinya imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Bawa sunnah-sunnahnya itu dalam kehidupan. Sholawat iya, tapi bawa sunnahnya dalam kehidupan. Pagi hari ini alhamdulillah kita sudah langkahkan kaki kita. Rasul dulu sejak difardukan sholat fardu, nggak pernah dia sembahyangnya munfaridan, selalu dilakukan secara berjamaah. Ini subhanallah, kata Rasul dalam sabdanya, man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullahu. Yang subuhnya berjamaah, dia seperti orang yang melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Subhanallah. Belum lagi tadi kita ambil rakaat al-fajar, 2 rakaat setelah azan sebelum sholat subuh. Kata Rasul dalam sabdanya, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fi. 2 rakaat fajar lebih mulia, lebih baik ketimbang dunia beserta seluruh isinya. Dan kita lanjutkan pagi ini dengan duduk di majelis ilmu. Subhanallah, duduk di majelis ilmu ini lebih mulia ketimbang orang sholat sunnah. Subhanallah, lebih mulia ketimbang orang sholat sunnah. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Suatu hari Imam Syafi'i itu mampir ke rumahnya Imam Ahmad. Datang dia di malam hari ke rumahnya Imam Ahmad. Begitu datang disambut oleh Imam Ahmad, disiapkan makan enak, disiapkan kamar. Imam Ahmad selalu memuji-muji Imam Syafi'i di hadapan putrinya. Saya punya guru, wah hebat, begini. Diidolakanlah oleh Imam Ahmad. Begitu disajikan makan malam, ternyata subhanallah Imam Syafi'i begitu lahap makannya. Putrinya sampai geleng-geleng kepala. Ini orang yang diidolakan oleh orang tua saya, kok begini ya? Padahal katanya mukmin muslim yang baik la ya'kulu hatta yaju wa idza akala wa lam yashba. Katanya mukmin muslim yang baik itu tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita udah makan, udah kenyang nih, ada makanan yang lebih enak lagi, kita makan lagi nggak? Padahal katanya orang yang baik itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Perutnya harus dibagi. Sepertiganya buat makanan, sepertiganya buat minuman, sepertiganya buat napas. Kita udah kenyang nih, ada makanan enak lagi, dimakan nggak? Kalau kita makan. Ini yang dilakukan Imam Syafi'i, makannya begitu lahap. Setelah makan malam, Imam Syafi'i beranjak ke tempat tidurnya. Dia rebahkan dirinya, lalu Imam Ahmad masuk ke kamarnya. Dilihat oleh putrinya, Imam Ahmad ini ayahnya melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Putrinya disuruh tidur nggak mau, dia jaga pintu kamarnya Imam Syafi'i. Dia pengen tahu Imam Syafi'i mulai bangun malamnya itu kapan. Subhanallah, ternyata ditunggu nggak bangun Imam Syafi'i menurut putrinya, karena nggak keluar untuk ambil air wudhu. Bahkan ketika datang waktu subuh, Imam Syafi'i sholat subuhnya tanpa wudhu, kata putrinya.
Maka putrinya setengah protes di pagi hari ngomong sama ayahnya, Imam Ahmad, "Ayah, itu guru yang ayah idolakan. Kok begitu ya? Kenapa?" kata ayahnya. "Ayah lihat nggak ketika tadi malam disiapkan makan malam? Begitu rakus dia. Nggak seperti orang yang soleh," katanya. "Orang soleh tuh nggak begitu," katanya, "makannya. Semalam aku tunggu di depan pintu rumah, pintu kamarnya. Kapan dia akan bangun untuk qiyamul lail?" Nyatanya dia tidak bangun qiyamul lail. Nggak lama Imam Syafi'inya keluar dari kamarnya. Lalu Imam Ahmad nanya, apa kata Imam Syafi'i? "Betul, saya makan begitu lahap. Kenapa? Karena saya tahu makanan ini makanan yang halal. Dan ayah kamu itu orang yang mulia." Kata Imam Syafi'i, "Wa ta'amul karimi dawaun." Makanan orang yang mulia itu obat. Maka Imam Syafi'i begitu lahap makannya karena tahu ayahnya itu pasti menghasilkannya dari uang halal dan ayahnya itu orang soleh. Maka Imam Syafi'i menyantap makanan temannya Imam Ahmad itu dengan begitu lahap karena Imam Syafi'i tahu ilmunya. Ta'amul karim dawa. Makanan orang yang mulia itu obat. Maka kalau satu saat antum hadir ke rumah kiai, ke rumah ustadz, disuruh makan yang banyak. Karena katanya makanan orang yang mulia itu obat. Yang kedua, kenapa dia nggak qiyamul lail? Imam Syafi'i begitu merebahkan tubuhnya di atas kasur, kata Imam Syafi'i, "Daru hauli masailul fiqh la budda min hal." Berputar-putar di kepalaku sejumlah masalah fikih yang harus dicarikan solusi. Jadi Imam Syafi'i sepanjang malam tidur apa enggak? Enggak tidur. Ngapain? Mencoba memecahkan masalah fikih. Maka kata Imam Ahmad, guru saya Imam Syafi'i lebih mulia dari saya. Saya qiyamul lail, ternyata dia berpikir tentang ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sekali lagi mudah-mudahan dengan telah datangnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita semakin baik, semakin meningkat, dan pada gilirannya nanti kita akan bersama-sama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita di buku Bidayatul Hidayah, babnya tentang adabus shalah. Ini Imam Syafi'i, Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Nah, jadi ini buku yang kita bahas. Buku ini adalah buku tulisan seorang sufi besar. Jadi kalau orang belajar tasawuf belum baca bukunya Imam Syafi'i, itu dia belum belajar tasawuf. Apa buku Imam Syafi'i yang paling monumental dalam masalah tasawuf? Ihya Ulumuddin. Dan buku ini termasuk bagian yang disarikan dari buku Ihya Ulumuddin Bidayatul Hidayah. Masyiral muslimin, bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kita tentang adabus shalah ini sudah, dan sekarang sudah sampai penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wanwil khuruja minas shalah wanwis salama ala man ala janibaika minal malaikati wal muslimin wa hadhihi hay'atu salatil munfarid wa imadus salati al khusyu' wa hudurul qalb ma'al qiraati wal dzikri wal fahm. Wa qala al Hasanul Basri rahimahullah, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'u. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yusalli as-salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ushruha wa innama yuktabu lil 'abdi min salatihi biqadri ma uqila minha. Nah, ini yang kita bahas pagi hari ini, tatimah kesempurnaan tentang adabus salat yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali.
Kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam buku ini, wanhul khuruj. Ini udah selesai nih bahasan tentang sholatnya, mengakhiri sholat nih. Niatnya lah untuk keluar dari sholat. Sholatnya udah dibahas kemarin. Sekarang selesai. Jadi kalau kita mau menyelesaikan sholat, niat. Wanwi as-salama ala manja. Jadi mau mengakhiri sholat itu kita harus niat. Nanti diantaranya kita mengucapkan salam. Tujuan niatnya apa? Qasdu tahallul minha. Ketika sholat yang tadinya halal menjadi haram. Maka ketika kita niat mengakhiri sholat, yang tadinya haram menjadi halal kembali. Ngomong sebelum sholat boleh, makan sebelum sholat boleh. Tapi begitu kita memulai sholat, Allahu Akbar, bicara haram, makan haram saat itu. Wanwil khuruj, sampai kapan yang halal tadi diharamkan? Sampai kita niat menyelesaikan sholat nanti dengan ucapan Assalamualaikum. Maka dengan niat mengucapkan salam Assalamualaikum inha'u as-salat, yang tadi haram kembali dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullah. Baru salam pertama saja nih. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kabar? Belum salam kedua, boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Pak, duitnya jatuh. Tadinya ngomong nggak boleh, lagi sholat ada orang duitnya jatuh, diemin aja. Tapi begitu niat al-khuruj minas sholah, yang tadi haram menjadi halal kembali. Nah, ini dengan mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, sudah halal. Tapi afdolnya dengan salam yang kedua. Jadi mohon maaf, kalau kita sholat setelah mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, mohon maaf, batal sholat kita. Misalkan buang angin, Assalamualaikum warahmatullah, pret, sah sudah sholat kita. Jadi akhir sholat itu salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Nah, afdolnya makmum ini salamnya kapan? Afdolnya kita ini makmum itu mengucapkan salam bukan salam yang pertama. Imamnya Assalamualaikum warahmatullah, antum jangan salam dulu. Kapan? Assalamualaikum warahmatullah, salam yang kedua, baru antum salam. Itu yang paling afdol. Kita kadang-kadang nggak Assalamualaikum warahmatullah dibarengin Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bukan paling afdol, bukan itu. Jadi salam yang paling afdol buat makmum itu adalah ketika imam sudah mengakhiri salamnya yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Imam yang pertama itu dijaharkan, yang kedua ditakfid, direndahkan. Assalamualaikum warahmatullah, langsung Assalamualaikum warahmatullah. Baru makmum Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu bukan salam yang pertama makmum lalu salam, enggak. Kemudian di sini ada kata wan wis salam alaman ala janibaika minal malaikati wal muslimin. Wan wis salam, niat dengan salam ini ucapan salam kepada siapa yang ada di sisi kiri dan kanan kita. Siapa? Di dalam bukunya Imam Ghazali dikatakan bukan cuma manusia, tapi ada malaikat. Jadi kita niatkan Assalamualaikum warahmatullah, ucapan salam buat siapa? Buat yang ada di samping kanan kita, termasuk juga malaikat. Bahkan kalau di keterangannya di sini bukan cuma malaikat, min insin wa jinnin. Bisa jadi yang sholat itu ada jin juga ikut sholat, jin muslim. Maka antum juga kalau pulang ke rumah, meskipun rumah antum itu
antum yang bawa kuncinya, itu disunnahkan untuk mengucapkan salam. Kunci di tangan antum. Begitu antum mau masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ucapkan itu. Padahal kunci di tangan antum. Antum tahu di dalam rumah nggak ada orang. Tapi begitu sampai assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Karena di dalam rumah kita jangan-jangan ada hamba-hamba Allah yang soleh, jin dan malaikat. Itu one with salam. Itu ucapkan salam kepada yang di sisi kita, sisi kiri dan sisi kanan kita. Nah, bagaimana dengan yang di depan, yang di belakang? Di keterangannya juga ada. Wa ala man khalfaka wa amamaka bi ayyihima syi'ta wal aula aula. Niat. Salam ini bukan cuma yang di sisi kiri dan di sisi kanan, tetapi yang di depan dan di belakang kita. Nah, itu dengan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ucapan salam buat yang di kanan, yang di depan, yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi, yang ada di sisi kiri. Itu niatnya begitu. Nah, kan katanya kalau orang mengucapkan salam harus dijawab. Apa nanti ada assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam. Oh enggak. Yusannu arad min ghairil musalli. Kalau ada orang yang tidak sholat boleh menjawab. Tapi hukumnya bukan wajib, sunnah. Kalau ada orang lagi sholat, antum ada orang lagi sholat, assalamualaikum warahmatullahi, dia lagi sembahyang sunnah, antum baru datang, boleh antum jawab waalaikumsalam, boleh. Wajib nggak menjawab salamnya? Enggak. Tapi kalau saya datang, assalamualaikum, wajib nggak antum menjawab? Wajib. Kalau antum tidak ada yang menjawab, berdosa antum. Tapi kalau ada orang sholat, assalamualaikum warahmatullahi, antum jawab waalaikumsalam. Tapi antum di luar sholat, antum dapat pahala. Antum tidak jawab, berdosa nggak? Nggak. Ini. Wa yusannu arad, sunnah. Wala yajibu arad. Tidak wajib hukumnya menjawab salam tadi. Wan wi assalam ala janibaika minal malaikati wal muslimin. Nah, selanjutnya Imam Ghazali bilang begini, wa imadus sholati al khusyu. Tiangnya sholat itu khusyuk. Maka kalau kajian fikih, khusyuk itu tidak ada dalam rukun arkanus sholat, nggak ada. Kalau antum kita ngaji fikih menurut fuqaha, arkanus sholat yang pertama niat. Kedua, al-qiyam ma'al qudrah, berdiri. Yang ketiga baru takbiratul ihram. Tapi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ghazali, dia orang sufi. Maka yang paling penting dalam sholat adalah al-khusyuk. Jadi khusyuk ini bagi Imam Ghazali itu rukun sholat. Jadi kalau ada orang sholat tidak khusyuk, belum sholat dia. Wa imadus sholati al-khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Bisukunil jawari fala ya'bas bi'udwin minha. Artinya khusyuk di sini anggota tubuh itu tenang semuanya. Tidak ada yang melakukan amalan yang sia-sia. Maka kalau Imam Syafi'i ngajarin kita itu, kalau sami Allahu liman hamidah, letakkan kembali tangan ke sini. Supaya apa? Supaya nggak main-main. Khawatir, kata Imam Syafi'i, ada orang sami Allahu liman hamidah, tangannya goyang-goyang. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya la ya'bah. Saya ketemu seseorang, gimana kalau digigit nyamuk? Biarkan nyamuk ngambil haknya. Emang seberapa banyak sih darah yang diambil dari tubuh kita? Katanya sampai begitu dia. Jadi ketika sholat ada nyamuk, didiemin aja. Itu orang yang khusyuk katanya, orang yang sholat begitu. Kira-kira kalau antum lagi sholat ini ada nyamuk, diusir gak? Boleh gak? Sebetulnya boleh-boleh saja. Batal gak sholatnya? Enggak. Tapi kalau orang yang sudah sampai kekhusyuan, dia nggak tahu sudah apa yang ada di sampingnya. Ada nyamuk, ada semut, dia nggak tahu dah. Yang semuanya tertuju ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini sukunul jawari wa hudurul qalb, menghadirkan Allah di dalam hatinya. Jadi tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dia masih ngomong sama orang begitu Allahu Akbar, terputus sudah semuanya. Yang hadir hanya Allah. Itu udah tingkatnya tingkat tinggi. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Seakan-akan kita melihat Allah. Seakan-akan kita tengah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang khusyuk. Bihuduril qalb. Wa mimma yuhassiluhu istihdaru annahu baina yadayillahi ta'ala malikil muluk. Hadirkan bahwa kita saat itu tengah berada di hadapan Allah malikul muluk, atau malikul muluk, rajanya raja. Antum kalau berhadapan dengan orang-orang mulia saja atau orang-orang terhormat, datang gubernur ke sini, diem, tegak banget ngomongnya itu, mungkin gatal juga, nggak garuk-garuk kita. Dengan manusia, kalau di sini katanya hadirkan zat Allah malikul muluk, rajanya raja, annahu ya'lamu sirra wa akhfa, yang mengetahui segalanya, wa annahu yunaji, ingat saat itu kita sedang munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu yang disebut dengan al-khusyu' wa hudurul qalb ma'al qiraati wal dzikr wal faham. Untuk khusyuk katanya bacaan, zikir harus dibarengi dengan pemahaman. Ini saya ada tulisan kaifa takhsha'u fis salat. Bagaimana supaya kita khusyuk dalam salat kita. Ada al-isti'dad qabla shalah. Supaya kita khusyuk dalam salatnya ini ada persiapan sebelum salat. Kemudian yang kedua, al-isti'dadu asna'as salat, ketika kita salat. Dan yang ketiga, al-isti'dadu ba'da salat. Kalau mau khusyuk katanya ini 3. Pikirkan itu. Sebelum salat, ketika salat, dan setelah salat. Supaya kita bisa menghadirkan kehusyuan, menghadirkan Allah. Apa yang sebelum salat? Kum bitahdidil awamil allati daiman ma tashattatat tarkizuka asna'as shalah. Kalau Anda misalkan berada di satu tempat yang di situ dikatakan ada ad-dawda, kebisingan, maka sholat itu di masjid. Antum sholat di rumah mungkin masih ada televisi, ada orang lagi nonton bola sembayangnya, ikut lihat bola. Maka hindari itu katanya kalau mau khusyuk, yang bisa membuat gaduh, menghilangkan konsentrasi kita. Kalau di rumah susah, maka hadir di masjid. Ini sebelum sholat. Ta'allam makna sholat jayidan. Pelajari arti sholat, bacaan-bacaan kita itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan bacaan-bacaan kita. Saya selalu memilihkan ayat-ayat tadi karena sudah mulai maulid. Maka yang saya baca tadi Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kita hadirkan Muhammad. Jadi kita coba untuk mengerti apa yang kita baca, supaya khusyuk juga. Lakukan sholat itu secara berjamaah. Kenapa? Kalau antum ketika tidak khusyuk, mungkin teman antum lagi khusyuk. Ketidakkhusyuan kita tertambal oleh teman kita. Maka usahakan untuk terus sholat itu dilakukan secara berjamaah. Ta'allam kaifa tuaddi salataka wafqan bis sunnah an-nabawiyah. Belajarlah salat sesuai dengan sunnahnya Nabi. Maka ada buku bagaimana Nabi itu salat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Baca tuh buku. Bagaimana sih salatnya Nabi. A'ti aklaka waqtan minaroha wal istikhra min sohbid dunia. Jadi ketika kita akan salat itu, urusan dunia lepas dulu. Urusan dunia suruh lepaskan. Jangan lagi sholat mikirin dunia. Ini disuruh a'ti qalbaka waqtan minaroha wal istikhra min sohbid dunia. Tinggalkan kebisingan dunia. Kumbir tidai malabis jamilah nazifah. Usahakan pakai pakaian yang indah.
yang bersih. Itu bisa menghadirkan kekhusyuan. Tahdidus suwar al-Qur'aniyah allati sataqra'uha. Surat apa yang Anda akan baca? Tentukan. Jadi sebelum salat suruh begitu. Aqid an-niyah ala annaka tusalli. Kuatkan niat bahwa kamu sedang salat. Ini sebelum salat. Nanti ada ketika salat. Jangan terburu-buru. Zikirnya itu dengan sebaik-baiknya lafalkan. Ketika bacaan-bacaan itu lafalkan dengan sebaik-baiknya. Tartil kalau perlu bacaannya, ditartil bacaannya. Subhanallah, bahkan ada sahabat itu sebelum sholat dia kalau wudhu itu wajahnya memerah. Siapa? Putranya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu kalau orang tak biasa, tapi begitu dia mulai wudhu merah mukanya. Ada orang nanya, ente begitu banget sih wudhu? Apa jawabannya? Waihak, celaka kamu. Apakah kamu tidak tahu? Bainaman sa'akifu ana. Di hadapan siapa nanti saya akan berdiri. Jadi ketika dia wudhunya saja sampai begitu tuh sahabat. Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina Ali. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk khusyuk sebelum sholat, ketika sholat, ba'da sholat juga jangan belum apa-apa udah langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kabur. Paling tidak berzikir dululah. Waqala Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini tabi'iyun, orang sufi juga. Beliau mengatakan kullu salatin la yahduru fihal qalb fahiya ilal uqubati asra. Setiap salat di mana hati kita itu tidak hadir, dia lebih cepat untuk mendapatkan siksa ketimbang mendapatkan pahala. Ini kalau orang-orang sufi ngomongannya udah begitu tuh. Kita sholat tapi tidak ada kekhusyuan, tidak menghadirkan hati, lagi sholat pikiran kemana-mana, itu lebih dekat untuk mendapatkan siksa ketimbang untuk mendapatkan pahala. Maka dia mengatakan lebih jauh begini. Wahukiya Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya. Allah mewahyukan kepada para anbiya, idza dakhalta shalah fahabli min qalbikal khusyu'. Ini Allah mewahyukan kepada para aulia, kalau datang waktu salat berikan kekhusyuan di dalam hatimu. Wa min badanikal khudu', anggota tubuh kamu itu jangan main-main lagi sudah. Wa min ainikad dumu', teteskan air mata. Hadirkan hati, anggota tubuh juga disuruh tenang. Kemudian teteskan air mata. Fa inni qarib, karena aku, kata Allah, dekat dengan kamu. Itu salat orang-orang yang khusyuk tuh sampai begitu. Kemudian wa qala Rasulullah innal abda la yusalli as-salah fala yuktabu minha sudusuha wala usyruha. Seorang hamba kalau dia salat tidak ditulis 1/6 atau 1/10-nya. Wah, salat kamu bagus, dikasih nilai sekian. Enggak begitu katanya. Wa inna ma yuktabu lil abdi min salati biqadri ma ukila. Yang dicatat oleh Allah, udah sembahyang, bukan begitu, tapi seberapa jauh dia itu merenungkan sholatnya, ma'ukila minha. Semakin jauh dia merenungkan sholatnya, menghadirkan Allah, maka semakin bagus ganjaran pahalanya. Jangan mentang-mentang aku sudah sholat dapat nilai nih, belum tentu. Mau dinilai 1/6, 1/10, bahkan mungkin lebih baik dari itu, tergantung dari ma'ukila minha, bagaimana kita merenungi sholat-sholat kita. Kalau kita hadirkan Allah, anggota tubuh itu tenang dalam sholatnya. Bahkan kalau perlu mencucurkan air mata. Air mata itu akan menjadi saksi. Kotrotan katanya. Ada 2 tetesan yang nanti tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Qatratu dam'in min khasyatillah. Salah satunya tetesan air mata
karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti api neraka itu akan menjilat kita, tetesan air mata kita itu dalam sholat bisa memadamkan api neraka yang menyala-nyala. Wallahu a'lam bishawab. Ini bab ini sudah selesai, berarti bab tentang adabus shalah. Yang selanjutnya nanti adabul imamati wal qudwah. Jadi Imam Ghazali sengaja yang tadi dikatakan ini hayatu shalatil munfarid, yang dibahas di bab ini adalah sholatnya munfarid. Nah, setelah ini yang akan dibahas adalah bagaimana adabul imamah wal qudwah. Bagaimana seorang itu menjadi imam, bagaimana seseorang itu menjadi makmum. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sekitar masalah yang saya sampaikan. Ini baru 5:30 tapi sudah syuruk nih. Silakan. Almin soal, ada yang mau bertanya? Silakan. Bapak Ibu, silakan. Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nggak apa. Silakan. Baik. Namun dalam keadaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada al-imamatu wal qudwah, kalau kita bermakmum, ada imam, ada yang mengikuti, itu ada 4 kriteria. Satu as-sabqu, kemudian yang kedua itu al-muwafaqatu, kemudian ada yang al-mutaba'atu, kemudian at-takhalluf. Dari 4 ini ada as-sabqu, ada at-takhalluf, ada al-muwafaqah, ada al-mutaba'ah. Satu itu batal salat kita. Apa as-sabqu? Mendahului. Aduh, udah tahu tadi sih biasa begitu imam lagi salat udah nggak ketahan. Ayo kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum imam itu salam, yang antum tanyakan kan kayak gitu. Ini namanya as-sabqu, mendahului. Batal sholat kita. Batal, nggak boleh. As-sabqu mendahului. Kalau mau antum niat dulu, niat mufarokoh. Niat mufarokoh. Antum, mohon maaf, tidak dapat sholat jamaah berarti. Tidak dapat pahala jamaah. Bolehkah orang mufarokoh? Boleh. Tapi untuk apa kita hadir ke masjid kalau kita tidak untuk sholat jamaah? Tapi karena tadi ada alasan-alasan tertentu seperti itu, maka imamnya belum salam, akhirnya dia melakukan mufarokoh. Tapi niat dulu di dalam hati, inwi, bahwa kita akan melakukan mufarokoh. Lalu antum ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah sholat antum, tapi pahala berjamaahnya tidak ada. Ini yang pertama as-sabqu namanya. Yang kedua lawan dari as-sabqu at-takhalluf. Takhalluf itu artinya tertinggal. Antum sebetulnya menjadi makmum, ikuti imam. Misalkan di rakaat ketiga sholat zuhur, sholat maghrib atau sholat isya rakaat ketiga, itu kan bacaannya sir imam. Antum belum selesai baca Fatihah, imam sudah Allahu Akbar. Sudah jangan lanjutkan lagi Fatihah, antum udah ruku saja ikut. Itu yang paling afdal begitu. Wah, saya baru ihdinas shiratal mustaqim. Imam udah Allahu Akbar, akhirnya dia shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Imam udah i'tidal, dia masih berdiri. Itu kalau sudah 3 rukun tawil tertinggal, maka antum sudah tidak dapat jamaah lagi. Rukun tawil itu apa? Dia ruku, antum masih diri. Dia sujud pertama, antum masih diri. Dia sujud kedua, antum masih diri. Dia baru bangun, baru antum ruku.
batal udah sholat jamaah antum. Namanya takhalluf. Itu. Jadi takhalluf itu tertunda. Artinya ketinggalan. Jadi kalau mau imam itu, ya sudah ikut saja sama imam. Kan saya belum selesai, al-imamu mas'ul, al-imamu dhamin. Ditanggung oleh imamnya tadi udah. Kemudian yang ketiga, ini bukan juga yang terbaik, muwafaqah. Muwafaqah itu membarengi. Kayak salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Antum assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya membarengi. Batal? Enggak batal. Tapi bukan yang terbaik. Mau bangun dari sujud. Allah. Imamnya begitu. Antum juga ikut bareng. Allah. Antum naik juga. Batal? Enggak. Membarengi. Tapi bukan yang paling afdol. Yang paling afdol yang mana? Al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah itu artinya mengikuti. Allahu Akbar. Baru antum bangun. Itu yang paling afdol. Kalau antum imamnya Allah, antum juga bangun barengin imam. Yang muwafaqah enggak batal. Tapi bukan yang terbaik. Tapi yang terbaik kalau imam Allahu Akbar baru antum bangun. Ketika Allah mau sujud nih. Allahu Akbar. Belum bar, antum jangan bergerak. Itu namanya mutaba'ah paling afdal. Tapi kalau antum imam Allah baru begini antum juga turun, itu namanya muwafaqah. Membarengi. Membarengi tidak batal, tapi bukan yang paling afdal. Yang membatalkan satu tasabbuh mendahului. Tapi kalau antum misalkan kayak tadi kasusnya seperti itu, sudah niatlah mufaraqah, niat memisahkan. Tapi sholat antum sah yang tadi. Cuma antum mohon maaf tidak mendapatkan pahala jamaah karena sudah mufaraqah. Lagi yang lain, Ibu. Saya melihatnya begitu pula sekali bagaimana saya waktu memulai sholat adalah ikut apakah saya sedang Begini, sholat jamaah itu fadilahnya besar sekali. Maka usahakan untuk sholat berjamaah. Kayak kasus antum tadi. Ada orang sembahyang, padahal dia udah selesai, antum baru datang. Kita nggak tahu dia sembahyang fardu, apa sembahyang sunnah. Kita ikut. Sebaiknya dia nggak usah ngasih isyarat apa-apa. Meskipun dia sholat sunnah, kita sholat fardu, kita tahu atau tidak tahu dia itu lagi sholat sunnah atau sholat fardu, tahu saja masih boleh. Apalagi nggak tahu. Lagi mau sholat, ada orang lagi sholat, mau dia sholat fardu atau sholat sunnah supaya kita dapat pahala jamaah, ikut sholat. Dan kita yang sholat sunnah, ada orang nyolek kita nggak usah beri isyarat begini. Kadang-kadang orang kasih isyarat, oh berarti dia lagi sholat sunnah, nggak usah, karena dia ingin dapat pahala jamaah. Tuh, biar ngerti nih. Kita mau sholat sunnah atau sholat fardu, ada orang mau ikut, nggak usah kasih isyarat apa-apa, gitu ya. Atau ada orang lagi sholat, dia sholat sunnah atau sholat fardu, kita mau ikut saja. Nggak usah kasih isyarat apa-apa. Nah itu kadang-kadang karena di situ ketidakmengertian. Sebetulnya kita ikut saja. Kan nggak ngerti itu. Kata-kata gini. Sebetulnya kita kalau dia nggak ngomong apa-apa, ikut saja. Sebetulnya kita dapat pahala jamaah.
Maka sekali lagi ini bangun pengertian. Saya juga ada orang lagi sholat, kita kadang-kadang kan afdolnya memang kita sholat berbarengan, tapi kadang-kadang mungkin ada 1-2 hajat, akhirnya kita terlambat. Itu kita colok orang ngasih isyarat ya. Sebetulnya nggak boleh dia ngasih isyarat begitu. Ada malah justru dibantu. Jangankan yang begitu Pak. Nanti udah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis isya lah. Habis isya sholat. Udah mau pulang. Tahu-tahu ada orang datang sendirian. Mau ngapain Pak? Mau sholat saya. Antum boleh ngulangi sholat antum. Ayo saya bantu. Nanti ikut sholat lagi sama dia. Baik antumnya yang menjadi imam atau dianya yang menjadi imam. Boleh, namanya ada. Kita udah sholat tadi pertama sampai nangis kita. Udah mau pulang ada orang belum sholat isya. Kita ikut lagi sholat sama dia. Ada namanya. Boleh. Sampai berapa kali kalau di dalam wudhu syarah safinatun najat kasih pasti saja berkali-kali pun. Udah bantu yang tadi. Oh, udah mau pulang datang lagi orang. Belum sholat lakukan lagi nggak apa-apa. Nah ini saya sering ditanya juga Ustaz. Saya pengen sekali-kali itu sholat dengan keluarga saya. Saya juga pengen membimbing anak istri saya di rumah. Boleh. Maka caranya bagaimana? Orang laki tetap sholat itu di masjid. Jadi ketika datang panggilan sholat beliau, sholat di masjid. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan selesai, zikir ala kadarnya, pulang. Pesan sama anak itu. Nanti sholatnya berjamaah ya sama ayah. Bukan ada masjid akhirnya dia saya di rumah aja. Laki-laki kalau sholatnya sholatnya berjamaah di rumah itu laki-laki solehah. Orang laki itu sholatnya di masjid, meskipun dia akan mengulanginya dengan keluarganya. Sering begitu ditanya, saya pengen dengan keluarga. Enggak, orang laki tetap sholatnya itu di masjid berjamaah. Kalau nanti ingin berjamaah dengan keluarga, bilang sama keluarga. Nanti setelah ayah pulang dari masjid, ayo kita sholat. Namanya sholat ibadah, ulang. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semuanya. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.